itu karena ini nggak ada anu kan, jadi kemarin eh, Hmm. saya mau nanya, Hmm. atas dasar apa Anda itu Eh. ngomong, entah ya, aku kok kesal nontonnya gitu. Jadi jadi konteks aja ini kan 1 minggu yang lalu Cristiano Ronaldo melakukan Hmm. interview kedua bersama Hmm. bestinya Piers Morgan. Hmm. Terus Anda kan tiba-tiba nanya, udah nonton belum? Belum, gue bilang. Ah. Aku kesal ya nontonnya. Coba kesalnya kemana? Gimana? Di mana Eh, kesalnya? pertama, jadi jadi setelah ada kekesalan itu, Heeh. eh, singkatnya aku ngecek lah interview Ronaldo dengan Chris Morgan ini kapan aja dan sudah berapa kali gitu kan. Mm, Jadi karena kan kayaknya belum lama itu kan pada saat sebelum keluarnya dia jilid kedua di United kan dia mm. interview juga dengan Piers Morgan. Ya Jadi betul betul. Mm, 2019 sudah pernah interview pertama kali, kemudian yang kedua pada betul. saat November juga di 2022 pada saat dia bikin gempar lah itu, dia ngomongin fasilitas Oh ya, dan lain-lain fasilitas apa. United ya. Kemudian Mm, akhirnya keluar pindah gitu kan. mm, Dan yang ketiga ini di bulan November juga interviewnya. Jadi mm. bertanya gitu, ini sebenarnya mau ngapain Motivasinya gitu apa? bikin interview Ah, gitu kan? iya iya Itu iya yang iya iya. pertama gitu. Iya, iya. Kemudian yang kedua yang bikin jujur ya, rasa idola gue itu jadi kayak berkurang. Iya, kayak lagi berkurang karena Iya 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 iya. tapi jadi ini bukan bukan dalam konteks kontribusi dia dalam sepak bola ya, Betul, di tapi luar personalnya dia yang personalnya. dia melakukan interview ini. Jadi yang pertama itu adalah eh, yang dia ngebahas persaingannya dengan Messi gitu. Messi, oke. Sama Beckham Eh, juga. ya, jadi terlepas ini pertanyaan disusun sama Piers Morgan Betul. dan timnya, tapi seharusnya ini sudah masuk ke timnya Ronaldo juga gitu kan. Ya, ya, Dan ya. artinya ini sudah dilakukan Udah berarti dikurasi lah ya. ya udah dikurasi kedua pihak lah gitu. Mm-mm. Jadi yang bikin pertanyaan sebenarnya apa lagi yang mau dibahas gitu loh. Udah sejauh ini kedua pemain ini bahkan Mm. bahkan fanboynya masing-masing itu sudah mulai menerima kegotannya masing-masing gitu kan. Bahkan Iya. mungkin sampai bingung lagi kasih argumen ini yang terbaik, ini tidak baik gitu kan. Tapi dia sendiri masih mau coba kalau dia merasa tidak setuju kalau dibilang Messi yang lebih baik dari dia gitu. Jadi yang pertanyaan itu apa sih lagi validasi yang mau dicari gitu loh kan? Mm. Mau dibandingkan. Karena misalnya itu kan jadi memantik lagi ya perdebatan di media sosial siapa yang terbaik gitu. Mm. Karena contoh kamu lah dulu misalnya. Mhm. Misalnya ditanya siapa yang lebih baik Ronaldo atau Messi gitu. Mm. Terus apa objektif yang mau dicari gitu loh. Iya kan? Apa loh? Iya. Iya. Emang masih adakah hal baru Mhm. yang Perlu menentukan diperdebatkan. Ya. iya atau yang merubah yang sebelumnya Ronaldo yang terbaik kemudian tiba-tiba Messi yang terbaik gitu. Iya, betul Jadi betul betul. itu sudah bagian dari histori histori dua pemain terbaik lah di Mm. masanya gitu kan. Jadi itu yang pertama masalah dia menyinggung masalah Messi. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi ya, Apa? dia kan sudah hitungannya sudah menikmati lah masanya di Al Nassr di Liga Arab sana gitu. Mm-mm. Kemudian masih nyinggung-nyinggung MU, di Iya, mana yes. di satu wawancara yang sama dia bilang gini, sebenarnya selama ini saya tidak pernah menganggap Arsenal itu rival gitu. Mm-mm. I like Terus Arsenal. iya, apa gitu? Kalau ngapain ngomong itu gitu loh. Jadi kalau aku ngelihat ini wawancara
hanya sekedar untuk yang saling menyanjung mereka karena Piers Hmm. Morgan versi Arsenal gitu kan. Hmm. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Piers Morgan juga pertanyaan-pertanyaan yang pengen Didengar sama nyan dianya. iya, Iya, iya. Ya, yang pengen muji-muji doang kan. betul, betul, Nggak ada betul. pertanyaan-pertanyaan yang menantang gitu. Masalah Hmm. golnya lah yang mau 1.000 gol, kemudian Hmm. semua golnya itu ada klip videonya gitu kan. Betul, betul, Em, betul. Jadi dia mau coba bilang United di masa Amorim ini masih nggak ada menjanjikan apa-apa gitu. Masih Miracles only happen masih in Fatima. iya. Nah, jadi eh, dengan komentar itu aku malah ngelihat dia kayak menghapus Aduh, legasinya di United gitu loh. Iya aduh. kan? Ya, Dengan dia seperti itu dia kayak mau menurunkan kelejenan standar United. dia Ya, di United gitu. Jadi kayak sama aja dengan pemain-pemain yang lain setelah keluar dari United hasilnya tidak bagus kemudian ngomongin yang ya jelek-jelek. yang jelek-jeleknya gitu. Hmm. Walaupun misalnya memang secara aktualnya memang United lagi Dia lagi tidak sebenarnya di baik-baik satu aja sisi gitu. juga dia benar, ada benarnya Iya. juga. Cuman penyampaiannya dia tuh agak-agak gimana gitu. Iya, pantas apa enggak gitu loh kan Iya, ngomongin gitu. Tuh, betul, karena kan betul, betul. sebenarnya bukan misalnya jadi harus memuji atas performa United sekarang ini, tapi nggak harus juga menyampaikan rasa pesimisme gitu. Hmm. Mengingat Hmm. Hmm. legasinya di United gitu loh. Dia Hmm. bukan dia meraih Ballon d'Or pertama kali di karirnya itu bukan di Betul, Madrid, bukan di betul. Juve, di United Iya, gitu loh. Dia meraih gelar Champions League pertama kali itu di United gitu. Jadi United. Hmm. masalah mungkin eh, proses keluarnya dia yang ada selisih dengan Erik Ten Hag, ya biarlah itu mungkin dengan masalah dengan Erik Ten Hag gitu. Personal iya, personal aja Jadi, lah sama si botak satu iya, itu. Iya, nggak usah dibawa-bawa ke jadi klub lah. iya, jadi itu hal yang bikin bikin aku kayak Dongkol, jengkel. iya kayak mau ngapain lo gitu loh. Apalagi misalnya yang ditambah lagi komen-komen masalah dia obsesi masalah Piala Dunia kan. Oh itu Terus ya, dia yang dia bilang, bilang tidak peduli lagi sama Piala Dunia gitu. Dia eh, sudah dapat 3 gelar, satu. Masalahnya 2 gelar sisanya itu Euro anu Pak. Apa sih namanya hmm, turnamen kacang-kacangan itu? eh, Apa sih namanya itu karena turnamennya? Nation League. Nation League. Dia bilang kalau misalnya Argentina juara Piala Dunia, Itu wajar katanya. kemudian membuat Lionel Messi menjadi yang terbaik, Hmm. harusnya nggak segampang itu karena masa hanya dengan 7 pertandingan, 8 pertandingan Iya ya itu membuat ya. satu pemain lebih baik Betul. gitu. Betul betul betul. Kemudian dia bilang nggak penting dia untuk Piala Dunia nih. Kemudian menyambung lah kamu bilang tadi Ronaldo kartu merah. Ya mungkin Hmm. jadi benar aja dia memang nggak merasa penting lagi Piala Dunia makanya dia kartu merah gitu kan. Jadi eh, dia masalah pencapaian pribadi mungkin dia punya pesimisme kalau Portugal bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 nanti gitu. Hmm. Hmm. Hal yang justru berbanding terbalik dengan mentalitas Ronaldo yang kita kenal. Iya, iya. Justru personal yang misalnya yang aku pribadi mengidolakan dia itu adalah personal yang percaya Mama. diri, Hmm. berbalut arogan gitu. Karena Betul. memang dia bisa gitu. Bukan nih yang narasi-narasi apa ya? Ini bukan dia gitu. Jadi Hmm. kalau aku lihat memang secara keseluruhan interview dengan Piers Morgan itu memang memang dikemas untuk menaikkan atau menyanjung-menyanjung aja gitu. Dan Hmm. di saat yang sama juga mau ngapain lagi sih? Iya kan? Apalagi sih yang mau disanjung? Ya Iya. kan? Orang orang semua historical statistiknya dia tuh akan kekal kok kan? Iya. Nggak bakalan Iya. ada ini. Jadi itu sih yang bikin aku agak-agak anu sih merasa kurang nyaman aja ngeliat interviewnya sih. Aku juga merasakan yang sama, cuman aku Hmm. kemudian ngambil perspektif lain gitu kan. Tapi kalau Hmm. misalnya ada satu hal yang bikin aku paling apa sih interview apa sih ini? Hmm. Itu yang soal di part terakhir yang dia Hmm. nyinggung Piers Morgan nyinggung Donald Trump. Itu maksudku Ah. apa sih bangsa?
Mas, mas, itu kan sebenarnya ya kita tahu lah Piers Morgan Hmm. pandai jetir media Hmm. narasi segala macam. Dan itu pasti aku paham kalau apa yang dilakukan sama Piers Morgan ini sengaja untuk Hmm. memframing bahwa apa yang terjadi memframing kalau Trump dan Hmm. Israel dan semuanya itu apa yang mereka Hmm. lakukan terhadap apa yang terjadi di Palestina itu sebenarnya adalah hal bukan bukan genosida segala dan semacamnya. Tapi kan Pierce tahu kalau Ronaldo itu kan ada Hmm. yang di sisi yang satunya kan, Iya, dan iya. dia berusaha menggait audiens yang paham soal Hmm. Ronaldo yang ada di sisinya Palestina tentang Hmm. genosida, meskipun secara Ronaldo nggak pernah ngomong langsung kayak gitu, tapi orang-orang tahu lah, dan itu yang berusaha disetir sama Piers Morgan gitu. Dan aku Hmm. bilang, ngapain sih anjing? Nah, nah, itu yang bikin aku paling mangkel sih. Tapi memang itu itu nggak lebih dari interview buat muasin Hmm. ego masing-masing. Nggak lebih Iya, dari iya. itu sih. Sebenarnya kan eh di usia dia yang sudah 40-an tahun ini kemudian bisa menjaga fisik prima itu kan salah satu prestasi dia juga gitu, Betul, betul. dibandingkan dengan mantan pemain ataupun pemain-pemain yang masih aktif di usia yang sama gitu. Betul, 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 betul. Hanya saja memang eh jadi yang bikin aku makin penasaran itu karena mempertanyakan apa lagi sih yang mau dicari gitu. Mm, Aku kayak melihat akan ada sesuatu, entah di awal tahun nanti di 2026 nanti yang dia mau coba, entah dia mau pensiun kah atau ada sesuatu hal lah yang di ini karena di masa di bulan November di akhir tahun ini kayaknya nggak ada event apa-apa, nggak ada ini, tapi dia di Al Nassr juga main ngegolin terus gitu kan. Kayak nggak ada sesuatu urgensi yang harus dia jadi topik pemberitaan gitu dengan itu cuma buat stay relevan aja sama sama era eh, tahun sekarang. Jadi memang memang nggak ada urgensi lain selain tetap stay relevan dan namanya tetap dibicarakan sama nah, orang-orang. nah, apakah memang ini dari Ronaldo sendiri atau mungkin dari orang-orang sekitarnya gitu kan? Karena Hmm, seorang Lionel Messi sendiri pun di MLS ya, kayaknya dia hanya sekedar main bola udah gitu. Nggak iya. ada dia mau coba ngundang media atau apa gitu kan. Hmm, Dan itu kan sebenarnya pemberitaan mereka berdua ini sudah sempat mau coba mulai-mulai tipis gitu dengan adanya Lamine Yamal dengan betul. segala ininya di luar lapangan gitu kan. Hmm, Kemudian Kylian Mbappe awal kepindahan ke Madrid kemudian ya Haaland lah misalnya. hmm. Kayaknya memang entah ini sengaja untuk menyambut Piala Dunia dibikin untuk Make sense. mencoba Bisa ini, jadi. eh, personalnya dia nanti untuk Piala Dunia nggak tahu gitu. Hmm. Tapi memang banyak banyak poin-poin yang di interview itu yang justru kita dari sisi fans United ya merasa kayak nggak tepat aja dia mau ngomongin kayak gitu loh. Jadi Iya, entah ya, eh, fansnya Ronaldo yang memang mau dia Madrid dia berarti dia dukung Madrid, yang di Juve dia berarti jadi dukung Juve karena Ronaldo gitu kan. Tapi dia kayak jadi menghilangkan respect ke United atas yang selama ini diraih di United gitu. Kenapa sih dia harus ngomongin masa dia di jilid kedua dibanding dengan dia awal-awal di United gitu kan. Apalagi yang ngebahas masalah partnership dengan Rooney gitu. betul. Itu juga sebenarnya aku agak anu sih, agak sedikit menyesalkan sih soal Hmm. pembahasannya soal Rooney. I mean, itu Waza loh. Makanya kayak yang pernah aku bilang ya pada saat yang interview 2022 kan yang kemudian Hmm, heboh dia minta pindah yang aku bilang ya legenda United yang sesungguhnya itu ya Rooney gitu betul, yang betul. membelikan segalanya untuk United, tidak ada komentar apa-apa
Walaupun dia Mm-mm. sempat kembali ke Everton, tapi tidak ada dia menyisahkan kerikil-kerikil negatif ke United gitu. Jadi memang entah apakah ini nanti interview rutin tahun depan, 2 tahun lagi ada lagi dengan Piers Morgan kan. Ini berarti udah ada agenda agenda tertentu lah nanti yang diatur sama timnya Ronaldo sama timnya Piers Morgan gitu. Iya, karena aku apa ya, soal eh, Rooney itu, maksudku gini loh. Ya kasih kasih respect sedikit lah ke seorang Hmm, Wayne Rooney. Itu babumu loh dalam tanda kutip ya. hmm, Itu yang hmm, bantu kamu loh dapat 42 gol. Bangke. hmm, Iya paham, paham. Kalau kalian tuh hmm. nggak ketemu tiap, halo Mei, Ah, bla bla bla, nggak. eh, Iya tahu kok, tapi nggak ngomong gitu juga, kampret. nggak perlu dibilang kalau kami ini hanya sekedar ketemu main, Iya, kemudian duet, nggak itulah. harus makan malam gitu kan. Itu kan memang komentar-komentar yang apa ya, nggak Itulah. penting-penting banget gitu kan. Iya. Tapi Kita ngapain harus sebagai fans yang disampaikan? suka dua orang ini kan, jadi Eh, jadi kayak, kok kayaknya Rooney lebih bagus ya. iya. Makanya sebenarnya eh aku jadi berkaca ke mantan-mantan pemain United yang lain gitu kan kayak Mm-mm. Peter Schmeichel gitu. Iya. Kita sudah tahu bagaimana dia sempat menjadi public enemy juga yang pindah ke City, tapi Justru jadi duta eh ambasador, iya. duta duta klub. Makanya jadinya aku pikir emang seburuk apa sih perlakuan United pada saat dia di 2022 gitu. Oh, Apakah Unitednya atau enggak sih. personal Bukan ke Unitednya sih. manajemen gitu. Jadi, Manajemen kok, lebih ke nah manajemen kok itu. harusnya kalau misalnya memang kayak gitu, subjeknya jangan mention United gitu loh kan. Iya, masalahnya si kawan ini. Tapi pada akhirnya aku bisa memaklumi dia melakukan itu karena misalnya dia terakhir di United itu hitungannya 2009 lah pada saat pindah ke Madrid. Yes. Yes. Setelah itu dia sudah menjalani masa yang panjang di Madrid, meraih segalanya, kemudian pindah ke Juventus Hmm. yang bahkan kalau misalnya kita lihat statistiknya memang di luar nalar juga. Iya. Masanya di Juventus bisa seratusan gol gitu kan. Jadi ya wajar aja lah, time flies, ya people change gitu kan. Jadi Oh. bisa aja memang ada yang berubah lah mindsetnya dia pandangan ke klub ini ke United gitu. Nggak yang mungkin dia bisa jadi dia merasa atas pencapaian selama ini dia sudah lebih besar daripada United gitu. Apalagi Hmm. 10 tahun terakhir masa-masa kelam apa yang mau dibanggakan dari United gitu kan. Jadi Dia dapat 5 ya, trofi Champions League kan. iya, apalagi gitu kan. Jadi Apalagi eh, United nggak ada. iya. Jadi ya bisa jadi juga faktor mungkin dari sisi United selama ini eh, pada saat dia di Madrid, di Juve, di Al Nassr, United pun mungkin nggak ada waktu-waktu atau dari manajemen yang mencoba apa, dalam tanda kutip Iya. menghargai Ronaldo selama ini gitu kan. Ya udah hanya sekedar hubungan karyawan atau pemain dengan klub Iya. gitu kan. Iya. Jadi mungkin Ronaldo pun merasa nggak penting-penting amat juga dianggap dia. Jadi dia pun ya memberikan komentar yang semaunya dia aja gitu. Itu dia. Itu kayaknya masalahnya memang Cristiano tuh pas dia Hmm, kembali return ke United itu, dia berharapnya kayaknya karirnya itu berakhir hmm, dengan hmm. manis gitu kan. Ya, Tapi ya, ya ya. karena ada satu botak kampret ini, akhirnya Ah, berkepanjangan lah, mutung terus yang anggota ini kan. Akhirnya berlarut-larut, dan nggak bisa disalahkan juga dari Unitednya, hmm, kalau misalnya memang Ronaldo berharap hmm, ada sanjungan-sanjungan dari klub atas apa yang pernah dia dapatkan di United. Masalahnya sih kawan ini masih hmm. main. Kayaknya, Ya, ya. kayaknya Ah, ada mungkin, ya kita nggak tahu kan bagaimana polisinya polisinya kebijakan klub itu. Kalau misalnya pemain masih berstatus sebagai pemain aktif, ya nggak ada urgensinya untuk
Hmm. ngasih spotlight yang berlebih ke pemain ini, kecuali mungkin dia sudah Hmm. jadi mantan pemain atau pensiun dan mungkin ada karena kan pemain-pemain yang pernah main sama Ronaldo itu kan sudah dapat Hall of Fame juga kan, kecuali Hmm. Ryan Giggs. Nah, Dapat Hall of Fame kan dan dia masih main. Jadi mungkin pada saat waktunya dia pensiun kemudian ah, dapat dia masuk di Hall of Fame Premier League. Ya, hmm. mungkin klub akan memberikan spotlight yang spesial ke dia gitu. Tapi pada saat Iya, ini ya iya, dia iya. masih berstatus sebagai pemain Al Nassr. Kok ngapain Benar, juga benar, benar. United ini kan? Benar, benar, benar. Iya, iya, iya. Iya Masuk kan? akal, masuk akal. Iya kan? Ngapain juga United peduli sama pemain Al Nassr gitu. Tapi, Eh, tapi eh, misalnya nih, jadi ini aku tadi kan memang bilang eh, entah kenapa rasa rasa kebanggaanku ke dia tuh kayak terkikis gitu kan. hmm, Kalau kamu di situasi dihadapkan mana mana yang lebih baik Ronaldo atau Messi gitu. mm-mm. Kamu masih 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 ada kamu masih ke-trigger nggak sih untuk memberikan jawaban Ronaldo itu yang terbaik? Hah? Nggak sih masih ke trigger ngasih jawaban Ronaldo yang terbaik. Enggak, tapi memang enggak udah nggak ada nggak perlu lagi dibahas kayak gitu. Lagi bahas ya. Nggak perlu lagi dibahas yang kayak gitu. Cuman kalau Hmm. misalnya pertanyaannya adalah eh, Ah, dengan interview terakhirnya Ronaldo sama Piers Morgan, hmm. apakah eh, saya masih menganggap dia masih melihat dia sebagai Ronaldo yang sama pada saat dia Hmm. dibandingkan dengan Messi atau Hmm. tadi kan kamu bilang kalau time flies, people change gitu kan. Hmm. Aku jawabnya enggak. Ya memang Nah. Ronaldo kayak gini, NPD sih kawan ini. Narcissistic personality disorder memang kayak gitu modelnya. Jadi ya apa yang mau diharapkan? Tapi memang ya dia kan yang memang yang dikejar saat ini kalau yang jelas-jelas kita lihat kan ya eh, kejaran 1.000 gol kan dan Betul, kalau dilihat betul. dari statistik sebenarnya itu masih kemungkinan besar bisa Memungkinkan. diraih Miroslav di Klose aja masih main kok sampai sekarang di Nuremberg 47 tahun. Masa Klose aja main Ronaldo enggak gitu kan? Ya, eh, apakah nanti misalnya setelah dia bisa mencapai 1.000 gol kemudian dia mengumumkan pensiun gitu kita nggak tahu juga gitu karena Hmm, kalaupun dia misalnya selesai kontraknya di Al Nassr kemudian balik misalnya ke Sporting Lisbon menurutku malah gak bakal ke anu kok itu. ya jadi cuman memang yang bikin anu kan eh, itu masih yang jadi bikin aku kepikiran gitu ngapain sih Hmm, lagi mention United gitu di situasi sekarang yang tidak akan ada memberikan impact positif gitu ke betul. baik itu ke klub sendiri ataupun narasi di publik yang mana Yes. fansnya Ronaldo ini terafiliasi kan karena United United, ataupun karena iya, Ronaldonya gitu kan. betul. Jadi Kayak saya lah. karena saya itu awalnya fans United makanya ini orang nggak pantas juga ini dia anu nih Itu kan dia. ya. Jadi makanya kalau misalnya kan kan biasa kita kalau apa Aduh. media-media anu TikTok anu Instagram Hmm. di luar negeri sana kan masih lazim tuh Ronaldo or Messi gitu kan. Messi, iya, iya. Sekarang tuh udah ku swipe apa aja gitu nggak kayak Nggak ada, nggak penting lagi yang kayak gitu. iya jadi Udah lewat. tapi pada akhirnya aku jadi mikir Messi Apa? Apa? Messi apa? apa ya. Messi apa? Apakah mungkin karena Messi juga sudah juara Piala Dunia jadi dia pun Ya, dia dan fanboynya sudah kalem gitu kan di media bisa nggak perlu jadi, yang anu bisa lagi jadi. kan. Makanya mau Nah. ngomporin-ngomporin fansnya Ronaldo aja. Tapi menurutmu Heeh. eh Aduh. masalah masalah apa persaingan dua pemain ini kan awalnya dari 2020-an kan sudah
adalah pembicaraan mulai. siapa nanti penerusnya gitu Yes. kan. Nah, yang Ya. ya muncullah dua pemain yaitu Mbappe dan Haaland. Tapi Heeh. kayaknya belum matang aja udah busuk duluan kan. Kayaknya nggak gimana ya? Eh Kayaknya memang nggak bakalan ada sih dua pemain yang bisa menyamai persaingan dua pemain ini. Itu salah satu eh, pemikiran yang bisa membuat aku damai dengan perdebatan antara siapa Ronaldo yang Atau terbaik dengan Messi hmm. gitu kan. Jadi Hmm. makanya apa yang aku tanya sama kamu itu sebenarnya nggak valid lagi sebenarnya mempertanyakan siapa yang terbaik antara dua pemain Iya. ini sih gitu. Iya, karena yang bikin dua figur ini unik karena memang untuk mencari penggantinya itu akan butuh waktu yang sangat lama, sama, Hmm. sama seperti ketika mencari penggantinya Pele sama Maradona, atau Hmm. mencari penggantinya Sir Alex Ferguson, atau mencari Hmm. penggantinya Sir Busby pada saat Ya itu kan ya. butuh waktu berapa, 20 tahun kan, atau pada saat atau pada saat Liverpool juara Premier League yang pertama kali itu berapa, 30 tahun Hmm. lebih. Jadi memang itulah menurutku itu salah satu yang bikin kenapa sepak bola itu menjadi olahraga yang menarik, karena kita Hmm. nggak bisa yang mengulangi hal yang sama, rivalitas Hmm. atau kejayaan itu nggak butuh, bukan proses yang Hmm. sebentar gitu kan. Termasuk pada saat ya treble-nya United lah 99 tuh nggak, Hmm. susah banget tuh mengulangi kejadian yang sama dengan proses yang juga ya bisa dibilang nggak mulus kayak gitu kan. Ya ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin sepak bola unik. Coba balik lagi ke Ronaldo ya. Aku Hmm. aku hampir aku hampir aku hampir lupa. Aku pada saat menonton itu kan, karena Hmm. karena kamu sudah ngechat duluan, kamu kesal Hmm. dengan itu, dengan Hmm. video. Jadi aku selalu berusaha mencari sisi lain gitu Eh. kan, sisi lain. Apa kira-kira yang bisa membuat video ini Hmm. kelihatan orang nggak melihat ini sebagai Hmm. video yang membuat mereka kesal gitu kan. Ah ya ya. Tuh, jadi jadi aku sampai pada satu kesimpulan bahwa Hmm. Ronaldo ini mungkin karena dia sudah lama di Saudi kan. Ah. Pasti lingkungannya itu pasti lingkungan-lingkungan yang dalam tanda kutip religius Ah. lah. Ya ya. Pasti dia selalu Ah. pasti ada lah satu dua yang ngasih input soal Ah. bagaimana menjalani hidup. Dan pada Eh. saat dia ngomong soal I don't think about the long term, I think about the short Ah. term. Itu Ah. sama seperti eh, yang sering kita dengar di Indonesia, bekerjalah seolah-olah kamu akan Hmm. mati besok, dan Hmm. beribadahlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya gitu. Eh. Jadi aku jadi itu angle yang ku ambil Eh. dengan pada saat menonton video itu gitu. Kemudian Eh. ada satu lagi yang bilang dia Hmm. mau menikahi Georgina, dan Eh. tiba-tiba dia mau nikah gitu. Eh. Nggak tahu, ini pasti ada yang ngasih masukan. Eh. Kalau kamu nggak nikah itu dosa. Nggak baik kumpul kebo gitu. Ngapain kumpul kebo? Ya bisa jadi memang ya kurang lebih 2-3 tahun eh, di Al Nassr ya pasti banyak lah orang-orang entah itu mate-nya atau siapanya yang Jadi ya, teman-temannya mungkin ataupun orang-orang pentolannya Al Nassr yang hmm, mungkin sering bertandang kan ya sedikit banyak mungkin sudah ada hal-hal baru yang dia terima gitu dan hmm, nggak menutup kemungkinan mungkin dia menikmati juga kehidupan di Arab Saudi dan dengan itu dia bisa menerima hal baru itu gitu kan. iya, iya. Sama ini Dan apa? hmm, Aku juga membenarkan soal dia bilang eh, I play in Spain, hmm, England, eh, apa? Italy. hmm. And then you tell me apa atau yang bilang, dan mereka ngomong seolah-olah Liga Arab ini biasa aja gitu. Ah, Yang hmm, padahal temperaturnya tinggi gitu ya. Ya itu di satu sisi benar juga, tapi nggak menutup nggak, kita juga nggak bisa menutup mata kalau ya Liga hmm. Arab itu nggak juga di bawahnya Liga Prancis, Pak. Ya ini Nah, aneh-aneh kalau bicara. jadi
Yang dia bilang kan main di yang untuk menjustifikasi pendapatnya dia bilang kalau Liga Arab itu lebih baik dibanding Liga Ang kan Hmm. karena lebih sulit untuk mencetak gol atau bermain di Di suhu Liga yang Arab empat gitu. puluh. Hmm, hmm, hmm. Eh, menurutku itu subject to discuss-nya liganya atau dianya gitu loh. Iya kan? Jangan-jangan memang dianya yang kesulitan, bukan karena liganya yang di atas liga yang lain gitu loh. Ya kan? Betul, 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 Jadi betul, betul. eh itulah makanya aku juga memandang wawancara ini ada grand design-nya memang hanya untuk Iya, stay relevan kepentingan aja sama Ronaldo tahun ini. doang kan. Mm-mm. Karena Biar tetap harusnya dibicarain. harusnya seorang pewawancara kondang Piers Morgan kan yang kayak gitu kan bisa bisa di counter narasi dengan pertanyaan untuk Hmm. memang sebagus itu kah Liga Arab gitu kan, tapi justru Iya, ya mereka saling menjilat aja sih menurutku. iya karena Piers Morgan ini, aku merasanya ya, Piers Morgan ini Hmm. selalu mau, dia ini selalu mau nganggap kalau dia ini salah satu bestinya Ronaldo. Ya Tapi ya di ya. di satu sisi aku melihatnya justru Eh, Ronaldo ini cuma hmm. memanfaatkan Hmm. Piers Morgan sebagai sosok kontroversial buat bikin namanya Hmm. stay relevan. Ya udahlah, ketemulah satu narcissistic personality disorder, yang satu juga tukang jilat, ya udah ketemulah dua orang ini. Bahkan bahkan tadi pagi proses yang pada saat aku tahu kalau dia kartu merah terus buka Twitter, Hmm. muncullah tuh tweet-tweetnya Piers Morgan tuh yang menjilat Messi waktu Hmm. di Inter Miami, yang bikin kayak gini ke pemain Hmm. lawan tuh Orlando Florida atau Eh, yang nggak diapa-apain, terus Jamie O'Hara atau siapa gitu yang pada saat tahun 2020 diungkit-ungkit telah kejadian-kejadian. Tapi ya memang Piers Morgan ini ya tukang jilat memang ya. Ronaldo hmm. memanfaatkan ketololannya Piers Morgan untuk mendompleng namanya supaya dia tetap stay relevan dengan sepak bola Eropa dan sepak bola pada secara general. Pad- eh, su- Padahal sudah tiba waktunya kita membahas Lamine Yamal dan Mbappe yang selalu Ya, ngegolin. iya, malah balik lagi ke Ronaldo kan. Iya kan? Supaya dia stay relevan aja. Iya, jadi kayaknya pengen eksis doang nih si kawan Iya ini. memang, memang untuk pengen pengen eksis aja sih dia itu. Tapi soal pertanyaannya yang Piers Morgan soal Hmm, yang Ronaldo sama David Beckham, kalau misalnya mereka ada hmm, di pantai terus hmm, dengan status sebagai manusia biasa gitu. Menurutmu dengan hmm, orang-orang normal gitu tanpa status mega bintang. hmm, Menurutmu lah dulu, hmm. siapa yang lebih banyak mata mengikuti eh, aktivitasnya di pinggir di pantai gitu? Ronaldo atau Beckham? Sebenarnya karena kita sudah mengikuti eh, Ronaldo dengan berbagai versi ya, secara physicality, Eh, ya kita harus melihat lagi Ronaldo yang mana nih? Ronaldo yang masih nomor 9 di Madrid kah? Ronaldo yang sekarang. Atau kalau Ronaldo yang sekarang pasti Beckham lah. Iya kan? Iya kan? Beckham lah. Beckham tuh gimana ya? Charmingnya dia tuh mulai dari Iya. dia rambut panjang, kemudian dia pakai headband, kemudian dia sempat mohawk, kemudian botak gitu kan. Bahkan dengan Beckham yang sekarang pun, dengan versi Beckham yang sekarang, dengan Ronaldo yang sekarang pun, kayaknya orang masih lebih melihat Beckham sih. Sir David, sorry. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari anu ya kalau yang sekarang ini sih ya masih jauh sih kalau misalnya kalau masalah anu ya secara Hmm. visual misalnya ataupun Visual. personal gitu ataupun Hmm. kehadirannya di satu tempat gitu Hmm. ya nggak perlu Beckham bicara banyak untuk orang datang ke dia gitu.
Iya. Nah, Ronaldo mungkin dia perlu harus juggling bola, dia kemudian harus mau ngapain dulu, kemudian baru datang orang gitu. betul, betul, Semen- betul, betul. Sementara Beckham hanya dengan senyum aja mungkin orang akan Iya. datang ke dia sih. Nah, saking saking tingginya menurutku posisi statusnya Beckham itu sebagai sosok. Lock screenku Hmm. aja Beckham. Nggak kelihatan ya. Lock screenku aja Beckham loh. Walaupun ya bahkan kalau misalnya dilihat ya proses keluarnya Beckham dibandingkan Ronaldo Nggak, kayaknya iya, betul. lebih Lebih jelek kontroversial Beckham. Iya. Beckham loh yang Iya, tapi sampai Beckham ada nggak pernah bicara jelek soal klub. nah itu dia makanya masalah eh, kelegendaan seseorang itu kan harusnya Hmm. eternal ya bukan hanya satu masa gitu jadi Betul, betul. itu yang menjadi salah satu mungkin yang mempengaruhi pandanganku ke atas legasinya Ronaldo ini. Berarti selama ini hanya sebatas pemain dan klub gitu. Iya, pemain dan klub. Aku Bukan bukan kayak Beckham misalnya gitu. kira-kira ya, Cristiano itu mau nggak dia ke stadion Hmm, atau nonton di hmm, stadion, terus dia pegang pial hmm. LUHG kayak gini. Nah, Nah, itu dia. Beckham kita udah, kalau David sudah. iya, kita sudah sering melihat mantan pemain United itu setelah selesai karir sepak bolanya datang untuk menonton United di Old Trafford Hmm. itu. Hmm. Dan kalau misalnya kita mau bayangkan itu di sisi Ronaldo nanti setelah dia pensiun, kayaknya sih agak pesimis ya dia bisa Iya, aku datang juga gitu agak kan. pesimis. Bahkan jadi ini mulai merimain lagi historical pada saat Ronaldo cetak gol di Old Trafford pada saat dia berseragam dengan Real Madrid. Kemudian Yang pada saat standing dia ovation ya. Di Juventus dia merayakan pada saat dia ngegolin di Juventus Stadium gitu kan. Betul, betul, betul. Beckham pada saat main kembali ke Old Trafford pas dia berseragam AC Milan Hmm. standing ovation itu berbeda gitu Beda-beda. rasanya gitu kan. Hmm. Sementara Ronaldo ya nggak tahu kalau misalnya memang orang yang masih tetap mengidolakan dia berarti hanya mengidolakan Ronaldo bukan mengidolakan United gitu. Makanya Iya, iya. kalau kita misalnya mau coba anu ya, eh, jadi karena aku ke-trigger dengan ini kayak kemudian aku banding-bandingkan Ronaldo pas di Madrid dia kayaknya nggak ada merasa nggak enak hati menggolin gitu kan. Dia tetap dengan tampil 100% gitu. Sementara Van Persie aja pada saat pindah ke Fenerbahce kemudian dia cetak gol, Oh iya, dia kayak iya. kelihatan kok dia nggak terlalu bernafsu untuk cetak gol gitu. Jadi ya terlepas dari masalah sisi profesionalisme, profesionalitas dari seorang pemain, ya komentar dia yang kayak gini jadi memancing eh, orang untuk mencari-cari ya yang bikin mendiskreditkan dia kan. Yang mana Mm-mm. itu seharusnya nggak perlu gitu. Betul. Itu dia, pintar dia sebenarnya. Jadi kita tetap membicarakan dia pada saat seharusnya dia sudah nggak dibicarakan seperti pada saat Messi nggak dibicarakan lagi pada saat dia pindah ke Inter Miami. Dan Messi baru dibicarakan lagi pada saat kemarin beritanya dia tiba-tiba masuk ke Camp Nou tanpa Eh, sepengetahuan klub. Itu aja hmm. pemberitaannya Messi Ronaldo, pemberitaannya berkepanjangan Pak sampai kartu merah. Tapi aku iseng-iseng kan lah. Aku iseng-iseng lah kan. Hmm. Ini cuma trivia aja sih. Aku iseng-iseng lah kan pada saat aku ke triggernya tuh pada saat Ronaldo bilang miracles only happen in Fatima. Terus Eh, kan aku ke trigger sama satu frase itu. Akhirnya aku nyari-nyari lah. Kamu nyari nggak sih? Kamu nyari nggak itu apa sebenarnya itu miracles in Fatima? enggak. Jadi sebenarnya itu anu Om, eh, itu tentang eh, kejadian yang terjadi tahun 1917 kalau nggak salah. Hmm. Karena Fatima itu kan sebenarnya nama Arab, ya kan? Ya, ya, Nama ya. anaknya Nabi Muhammad. Hmm. Akhirnya aku cari lah, aku telusuri lah kan internet Hmm. ya. Kok bisa namanya Fatima gitu? Hmm. Ternyata tahun tahun berapa ya? Pokoknya tahun berapa ratus lah. Itu eh, pada saat Islam lagi jaya-jayanya di Spanyol sama Portugal, Portugal gitu kan. Nah, itu kemudian Kristen masuk, kemudian salah satu petingginya
yang berhasil menduduki Portugal itu si Gonçalo siapa namanya? Ah, Dia dia akhirnya ngambil ngambil putri dari raja di hmm, di Afrika Utara atau Afrika mana gitu. hmm, Namanya hmm, Fatima. ya ya, Menikahlah mereka. Tapi untuk hmm, menikah itu Fatima ini harus masuk Kristen dulu. Dibaptislah oh, dia. Si eh, Fatima ini kan tapi meninggal di usia yang sangat eh, muda. Nah, si Gonzalo ini eh, stres. Akhirnya eh, supaya orang tetap mengingat namanya, akhirnya hmm, daerah tempat si Fatima ini meninggal akhirnya hmm, dinamakan sebagai Fatima. Gitu. oh, Iya, jadi akhirnya pada saat si Fatima ini meninggal, ya mirip-mirip lah sama eh, kasusnya Taj Mahal yang dibuatkan itu kan karena istrinya meninggal kan. eh, Kayak pada saat si eh, Gonzalo Fatima ini meninggal, istrinya meninggal, si Gonzalo ini akhirnya jadi biksu kalau nggak salah, pastor atau eh, apalah, pokoknya agamawan lah gitu. hmm, Kemudian tahun 1917 itu kenapa dibilang miracles only happen in Fatima itu karena katanya pada tahun hmm, 1917 itu ada penampakan Virgin Mary hmm, dari periode Mei. Jadi ini dari dari Mei sampai Oktober, dan eh, penampakan Virgin Mary itu dilihat sama tiga anak. Siapa eh, namanya? Pokoknya tiga anak umur 7, 10, 12 kalau nggak salah. eh, Jadi Virgin Mary itu muncul sebanyak 6 kali kalau nggak salah dari periode Mei sampai Oktober itu kan. Dan puncaknya di bulan Oktober tanggal berapa gitu ya? Akhir hmm, Oktober kalau nggak salah atau minggu ketiga Oktober lah. Itu matahari itu kayak muncul terus eh, menurut artikel yang aku baca itu matahari itu hmm, kayak berdansa gitu. Iya kayak gitu. Jadi jadi ada fenomena alam yang dan disaksikan sama sekitar 10.000 sampai berapa puluh ribu orang di eh, Portugal di situ. Dan itulah akhirnya kenapa dibilang kalau miracles only happen in Fatima karena kejadiannya di hmm, tahun 1917 itu terjadi ya kayak gitu, ada fenomena alam terus orang akhirnya mengkait-kaitkan kalau oh ini Virgin Mary yang muncul gitu. hmm. Kayak gitu. Jadi Kayaknya kayaknya memang anggota ini kebanyakan wisata budaya juga kayaknya di anu di di, di Arab sana kan. aku jadi mikirnya kan apa mungkin ya Hmm. selama dia di Arab ini terus dia baru dengar nama Fatima, nama Arab, terus kemudian akhirnya dicarilah Ah. silsilah-silsilahnya gitu kan, dicarilah, dia telusuri lah kan, akhirnya dia belajar lah. Aku karena ya pakaiannya aja kemarin pas di interview Piers Morgan pakaian putih suci loh. Jadi ya itulah kenapa dibilang miracles only happen in Fatima karena fenomena alam itu nggak terjadi di tempat lain gitu. Hmm. Tapi Oh, kan kalau misalnya ini sudah mungkin 2 atau 3 tahun lah di Al Nassr dia kan. Kemudian mm, ya kemungkinan besar sih di Piala Dunia 2026 nanti eh, apa mungkin jadi karir apa pentas terakhirnya. terakhir dia di di anu lah kontribusi di sepak bola gitu. Betul, betul. Menurutmu eh keterlibatannya setelah itu dalam sepak bola masih masih kemungkinan anu nggak ada nggak gitu entah kepelatihan kah kepemilikan klub sepak bola kah atau yaudah istirahat aja gitu. Aku nggak tahu ya ini pernah pernah ku sing pernah angkat pernah diangkat aku angkat di podcast atau belum ya, tapi aku nggak pernah melihat Cristiano itu sebagai sosok manajer Hmm. karena satu personalitinya dia itu yang terlalu NPD, terlalu Ah, yang bikin yang akan membuat orang atau yang di sekitarnya tuh jengkel sendiri, eh, hmm. enek sendiri ya. Contoh lah yang
penaltinya Al Nassr yang terakhir itu Hmm. supaya sampai akhirnya dikomen sama si Joao Neves di Instastory kan. Kamu Iya, pasti ya. ada lihat kan itu Hmm. kan, bahkan teman setimnya di Portugal pun enek gitu loh. Jadi aku nggak melihat dia itu pada saat jadi manajer akan berhasil sebagai manajer yang sukses. Aku nggak melihat. Mungkin Ah, mungkin dia lebih 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 condong ke bisnis sih kayaknya. Kayaknya ya mungkin hmm. akan mengikuti jejaknya Sir David. Cuma untuk kalau aku sampai sekarang masih susah loh buat menyebut nama Sir David. Aku malah awalnya kukira gelar Sir itu dia udah lama dapat loh. Ternyata baru ini. Karena banyak yang eh, Hmm. eh, eh, banyak sentimen-sentimen atau suara-suara miring kalau sebenarnya Sir David ini yang minta sendiri, yang ngebet banget pengen dapat gelar itu katanya. Jadi ada orang-orang yang nggak suka sama Sir David ini anjrot, nggak masih aneh loh ngomong Sir David. Banyak orang-orang yang nganggap Bex ini Bex ini apa yang terlalu ngebet pengen dapat gelar Sir. Hmm. Hmm. Tapi ya interview Ronaldo itu nggak lebih dari memuaskan ego masing-masing. Buat stay Iya. relevan aja. Biar ya Piers Morgan tukang jilat, Ronaldo suka dijilat ya selesai. Aduh, ya kan? Itu ya buktinya aku yang penasarannya nanti Ah, gini. ah, Karena ini kita bahas Ronaldo hampir setengah jam kayaknya, setengah jam lebih. ah, Judul video ini nanti podcast ini nanti akan ah, menyinggung Ronaldo. ah. Ada kata Ronaldonya. Kita lihat apakah algoritma YouTube itu nyampe dan orang nonton gitu kan. Lumayan Tapi lah ya. tapi sebelum sebelum kita tutup, Hmm, yang agak ramai pemberitaan-pemberitaan transfer pemain, ada yang menarik ya. perhatianmu nggak? Karena yang mulai agak ramai nih kan, ada Karim Adeyemi dari Oh Dortmund, ya, aku sempat lihat kemudian tuh. ya Elliot Anderson makin kencang beritanya, tapi harga lebih dari 100 juta sih. Gak masuk Menurut akal sih itu, gak masuk akal sih itu. menurutku, menurutku sih masih banyak di pasaran yang punya nama Iya, besar dan yang lebih menjamin gitu kan. itu dia. Itu dia. Aku sempat nge-tweet. Jadi ada satu pemain yang Hmm. situasinya di klub sekarang itu jadi lebih nggak nentu gitu. Harvey Elliott. Hmm. Harvey Elliott nggak masuk di timnya Ah, Unai Emery, nggak hmm, diinginkan lagi sama Liverpool. Dan hmm, kenapa aku bilang Harvey Elliott karena aku pengen ada satu hal yang bisa memantik emosi fans Liverpool. hmm. Nggak lebih. Sama seperti ketika kita membajak Eric Cantona dari Leeds, membajak Alan Ah, Smith dari Leeds, mengambil hmm. Michael Owen dari yang Newcastle. jelas-jelas ya, dari Newcastle yang Ah, jelas-jelas dia seorang Liverpoolian dan ah. juara liga di United. Kenapa kita nggak mengulangi hal yang sama itu? Shithousery banget sih itu. Ngambil Harvey Elliott ke United tuh dan diproyeksikan entah mau jadi left winger kah, right winger kah, center attacking midfielder kah. Terserah. Itu pure buat menjaga rivalitas dan kebencian fans Liverpool ke United. Udah. Sebenarnya komentar interview Jason Wilcox di Sky Sport kan yang dia bilang, Mm, musim panas nanti itu akan musim panas yang berbeda dibanding musim panas mm, sebelumnya United gitu kan. Artinya akan lebih sibuk dalam proses pembelian ya. transfer. Mm, Ya, sejauh ini sih kalau aku lihat sebenarnya, pembelian trio kunya Mbeumo dengan Sesko itu sudah lebih dari Oh yang iya, diprediksi sebenarnya gitu kan. betul, betul, betul. Masalah misalnya nanti misalnya akan ada pembelian yang bisa apa mempengaruhi faktor-faktor yang Kak kamu bilang tadi, membeli pemain dari rival itu yang kayaknya selama hampir 10 tahun kayaknya nggak ada ya, Nggak yang ada. kan yang gagalnya semua itu
tukar guling Putar guling Mkhitaryan ya. Iya, Sanchez kan betul. transaksi gagal tuh kan. Betul. Ya, Terakhir kan Van Persie. Iya kan? Dixit tahu sering iya banget iya itu. iya. Makanya, makanya itu United punya peluang untuk membuat fans Liverpool semakin marah di bursa transfer Hmm. musim panas atau musim dingin ini dengan membajak Harvey Elliott dari Aston Villa. Udah. Karena kalau misalnya kamu tanya kita Eh, nanya, aku udah pernah nanya iseng-iseng kan, nanya ke orang fans Liverpool. hmm. Dari sekian banyak pemain United, siapa pemain United yang paling kamu benci? Tanpa mikir panjang, Michael Owen. 1 detik, nggak nyampe 1 detik. Michael Owen katanya. Ah, aku aku kayak nggak bisa gimana ya. Kalau misalnya fans Liverpool bilang eh apa nggak masuk di akalnya kenapa harus pindah ke United gitu kan? Hmm, hmm. Aku sendiri pun kayak bingung gitu. Iya, apa Iya ya? kan? A- Apalagi dia kemarin beberapa yang terakhir ini dia mau coba Mencoba dalam tanda kutip menarik hati menyelamatkan fans. dirinya, Iya betul ya betul kan? betul betul Dengan betul. bilang karirnya itu hanya dibagi dua, yaitu Yes. eh di Liverpool dan di Madrid gitu kan. Dia nggak Iya, mention sama sekali di mana klub yang dia satu-satunya bisa mengangkat trofi Liga Inggris itu sih. Iya, iya, apa ya? Apa yang dilakukan Robin van Persie ya jauh lah di atas dari seorang betul. McAllowan. Jadi Valid. Mm-mm. mau ngeret McAllowan di United pun ya hanya momen 4-3 doang, udah itu doang kan Iya, makanya sebenarnya. pure shit housery banget kan. Cuma momen itu aja juara liga, fans Liverpool marah. Kampret memang. Tapi kalau misalnya yang pemberitaan yang menarik perhatianku sih yang Elliot ketertarikan Anderson. United sama si Joao Gomez Oh, gelandangnya Wolves Wolves. gitu. Hmm. Ya, jadi karena aku ngelihat United itu butuh gelandang yang jangkar gitu, nggak yang Yes, ya. butuh jaya jelajah karena hanya untuk menjaga keseimbangan aja. Kalau masalah Karim Adeyemi dari Dortmund Nice. Bundesliga Mart. ya cukup main di FC aja lah ya. Nggak Iya, usah lah kita. betul, betul, betul. Iya, valid, valid. Sama, Kartu di FC aja lah. sama. Aku nggak melihat ADM itu sebagai prospek jangka panjang Manchester United. Ngapain? Jadon Sancho. Kalau Sama. aku baca komen-komen di pemberitaan itu dia bilang Eh, itu hanya untuk ngebait eh, klub-klub lain dengan menggunakan Manchester United supaya menaikkan Klub lain. pemberitaan jadi bisa pindah gitu. Aku anu sih, aku justru lebih tertarik dengan anu potensi akan seperti apa Kobe Mainu nanti ini. Hmm. Karena Amorim kan di eh, di press con terakhir kayaknya kalau nggak salah ya, yang dia bilang soal eh, Bruno kalau mau dapat gelar ya harus siap Hmm. rotasi. Hmm. Itu akhirnya Ya, sampai ya, ya. menimbulkan perdebatan menimbulkan obrolan ke fans United kan kalau Hmm. artinya kan pada saat Bruno dirotasi siapa Ah, yang akan menggantikan gitu. Dan satu nama ah. yang muncul itu Kobe Mainu. Dan Hmm. kenapa katanya eh, Kobe Mainu sampai sekarang masih sering di bangku cadangkan dan masih harus Hmm. menyamakan persepsi dengan Ruben Amorim, dan Ruben Amorim Hmm. katanya juga dari beberapa report-report itu ngasih mentor, ngasih input Hmm. ke Mainu karena nggak tahu ya benar apa enggak. Ya Mainu Hmm. itu diproyeksikan untuk mengganti perannya Bruno gitu. Hmm. Jadi aku pengen melihat itu sih seberapa seberapa valid, valid eh, opini itu akan jadi kenyataan gitu. Apakah memang main ini diproyeksikan untuk jadi penggantinya Bruno atau nggak tahu. Tapi menarik sih melihat melihat Mainu yang kalau misalnya prospek Mainu menggantikan Bruno itu, well, oke lah. Kalau saya memang itu proyeksinya Amorim. Tapi kalau dari aku pribadi, kenapa aku ngeliat malah karirnya itu akan sama seperti Apa? ya lulusan Carrington yang lain gitu, Tom McTominay dan Cleverley. Rashford kalau menurutku gitu. Oh, Jadi eh,
ya yang dibilang ada subjek masalah United player tuh kayaknya apa Oh, ya? academic graduate itu ya. Iya, jadi kayak nggak nggak bisa nggak aku nggak sejauh ini kayak nggak melihat ada obsesi dari seorang Kobe Maino dari gimmicknya di lapangan gitu kan. Hmm. Atau dia mau coba untuk tenang bermain sehingga dia kayak kalem banget gitu, nggak yang terlalu beringas karena aku jadi kepikiran dengan sistem yang kayak sekarang Amorim ini, gimana coba kalau misalnya pas masih ada Fred gitu. Oh iya, Jadi mungkin bisa jadi Fred itulah solusi iya. supaya di posisi Fred ini itu gitu datang di kan. waktu yang salah ya. Iya. Iya, Jadi Fred itu datang di waktu yang salah. di mana eh apa ya sebenarnya ya Fred McSauce itu kan ada satu momen lah kita menikmati Iya, duet iya. itu kan, tapi pada akhirnya kan Iya. ya berakhir gitu aja. Tapi Mm. yang aku makanya kepikiran pas kamu ngomongin Kobe Mainu, kalau misalnya Fred masih ada, kemungkinan itu kepingan yang sebenarnya Yang dicari hilang. sama Morim gitu kan. Make sense, make sense, make sense. Dan tadi pagi aku lihat ada notif, cuma pop up notification aja sih. Ada Hmm. notif kalau United tertarik buat balikin Maxos. Hmm. Gak tahu. Ngapain orang itu udah nyaman di di Napoli makan saus tomat, ngapain dia? Kayaknya sih enggak ya, enggak Kayaknya bakal sih karena enggak, kayak sih enggak. sama-sama menjalani sih sudah yang terbaik bagi United sama McTominay juga Iya, gitu nggak kan. usah jadi Ronaldo jilid dua udah. Iya. Eh, Tapi soal transfer itu ya, hmm. ini terakhir nih. Tapi soal transfer itu ya, bayangin aja yang bisa melakukan itu ke Liverpool itu cuma United. Iya. Liverpool pengen ngebajak Gabriel Heinze Hmm. 2006, di blok Hmm. transfernya sama Sir Alex. Kan brengsek ini. Bahkan bahkan Paul Ince pindah pindah ke Liverpool dari Hmm. dari United itu kita Hmm. biasa-biasa aja, tapi Iya. Owen pindah ke United, fans Liverpool yang panas. Kalau fans Liverpool kayak memang mereka ngefans klubnya tapi serasa memiliki semua pemain itu nggak boleh pindah kemana-mana. Iya, yang lucunya, yang lucunya itu kamu tahu nggak kenapa Alexander Arnold itu nggak disukai sama nggak dibenci sama fans Liverpool? Kenapa? Karena Alexander Arnold itu kan cuma jarak jarak rumahnya ke Anfield itu cuma 2 menit, 2 menit atau berapa menit Hmm. gitu ya, 500 meter lah kayaknya. Hmm. Jadi Hmm. menurut fans Liverpool ini Hmm. sebenarnya TAA ini nggak pengen Hmm. melukai fans Liverpool. Makanya dia nggak Ah. pernah ngomong soal dia mau pindah ke Madrid. Hmm. Tapi fans Liverpool tuh tahu kalau TAA ini akan pindah ke Madrid. Ah. Jadi fans Liverpool ini mau kalau TAA udah ngomong aja kalau kamu mau pindah gitu. Di Ah. satu sisi TAA itu nggak mau menyakiti hati fans Liverpool. Maunya apa sih? Ah, fans Liverpool berpikir mindsetnya kayak kayak orang-orang basket yang harus di Atletico Bilbao main nggak boleh pindah kemana-mana ya main di klub di kota di Iya, mana iya. ada gitu kan. Kalau misalnya kamu mau pindah, maksudnya kalau misalnya kamu mau pindah, ya udah pindah Hmm. aja, tapi ngomong gitu loh. Ngomong, Hmm. ngomong ke media kalau misalnya saya mau pindah gitu, nggak usah sembunyi-sembunyi. Kayak gitu. Hmm. TA itu sembunyi-sembunyi karena nggak mau nyakiti fans Liverpool. Oh ya, aneh. Hubungan relationship yang aneh.